Hai, perkenalkan nama saya Karina Ariska dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 231414034 dari kelas 23B. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara matematika terapan dan ilmu pendidikan lainnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika dan akuntansi. Nah, kita tahu bahwa matematika disebut sebagai the mother of science karena memberikan mindset bahwa matematika merupakan dasar dari ilmu pengetahuan lain. Dan juga kita tahu bahwa matematika disebut sebagai queen and servant of science karena matematika bisa membantu ilmu lain, bahkan bisa mengembangkan matematika itu sendiri tanpa campur tangan dari ilmu pengetahuan lain. Nah, matematika banyak diterapkan pada bidang, salah satunya adalah pada bidang akuntansi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh matematika dalam akuntansi. Akuntansi merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan matematika dasar dalam proses pembelajarannya, dan secara otomatis jika bisa menguasai dasar matematika, maka akan mampu memahami pelajaran akuntansi. Dengan kata lain, pelajaran matematika harus dipahami dan dikuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari akuntansi. Pada matematika terdapat dua kemampuan pemahaman, yaitu pemahaman fungsional dan pemahaman komputasional. Nah, pemahaman fungsional ini adalah pemahaman yang dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Untuk penjelasan pemahaman komputasional adalah pemahaman yang menerapkan sesuatu pada penghitungan sederhana atau menyelesaikan sesuatu secara algoritmik. Nah, pada akuntansi ini menekankan pemahaman komputasional di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesamaan sifat antara matematika dan akuntansi. Dalam akuntansi memiliki beberapa kesamaan sifat dengan matematika. Yang pertama adalah sama-sama menerapkan logika. Nah, di sini saya logika dalam matematika mengambil dari keliling persegi panjang. Kita tahu bahwa persegi panjang mempunyai dua jenis panjang yang berbeda, atau kita sebutnya panjang dan lebar. Nah, pada persegi panjang ini memiliki dua panjang dan dua lebar. Kalau kita menghitung secara manual kan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Nah, panjangnya 2, lebarnya 2. Nah, pada matematika ini bisa disederhanakan dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, untuk di akuntansi, logika yang kita terapkan adalah kita dapat menghitung laba kotor. Nah, laba kotor di sini didapatkan dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Untuk yang kedua adalah sama-sama mempunyai rumus yang pasti. Nah, rumus pasti ini adalah rumus yang tidak dapat diubah-ubah kapanpun itu. Nah, untuk di matematika, saya mengambil luas persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, itu tidak bisa diubah-ubah. Nah, untuk di akuntansi, rumus yang pasti ini adalah pendapatan bersih ini didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya. Untuk yang ketiga, matematika dan akuntansi sama-sama menerapkan simbol. Untuk di matematika, simbol yang digunakan adalah seperti alfa, beta, pi, atau himpunan kosong. Nah, pada akuntansi, simbol yang diterapkan adalah dijual, dibeli, dan diterima. Nah, di sini selanjutnya adalah matematika dan akuntansi keuangan. Akuntansi tidak terlepas dari penghitungan keuangan. Pencatatan keuangan atau cash in dan cash out sangat berkaitan dengan akuntansi. Bunga majemuk dan konsep dasar nilai waktu uang atau pemahaman dasar keuangan mengaplikasikan matematika di dalamnya. Matematika menjadi kunci penting dalam keuangan. Matematika dapat membantu menepis tingkat rekayasa yang disengaja dalam pasar keuangan. Matematika penting dalam ilmu keuangan karena dalam akuntansi terdapat kontabilitas dengan teori ekonomi dan kekonsistenan dalam permodelan. Nah, untuk yang terakhir kita dapat mengambil kesimpulan. Akuntansi menerapkan matematika dalam mengaplikasikannya. Pada dasarnya matematika hanya operasi hitung semacam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sudah kita dapatkan di SD, sehingga ilmu pengetahuan lain mudah dalam mengaplikasikannya.
matematika dan akuntansi juga memiliki beberapa persamaan, seperti sama-sama memfokuskan penggunaan logika, sama-sama memiliki berbagai rumus yang tidak bisa diubah-ubah atau rumus yang pasti, dan sama-sama menggunakan simbol dalam proses pembelajarannya. Nah, penggunaan logika, matematika, dan berhitung mempengaruhi pemahaman pembelajaran akuntansi, dan di dalam akuntansi mempelajari pasar keuangan. Secara mekanis, pemahaman keuangan yang bergantung pada penguasaan logika, matematika, dan berhitung. Nah, di sini jadi ada keterkaitan antara matematika, akuntansi, dan akuntansi keuangan. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu tentang matematika. Paling tidak ya tadi itu dasarnya matematika atau operasi hitung yang ada 4 itu kita pahami, kemudian kita terapkan dalam pembelajarannya seperti matematika dan akuntansi keuangan ini. Sekian penjelasan tentang matematika dan akuntansi dari saya. Terima kasih.